aini Aisyah, dan di mata Sayyidah Aisyah, istri tercinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa radhiyallahu anha, kana nabiyyu, ada seorang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah zaujan, seorang suami, musanidan, yang membackup, yang menopang, fi dakhilil baiti, di dalam rumah tangga, hatta fil umuril manziliyati, bahkan untuk kerja-kerja rumah tangga. Rasulullah terlibat dalam kerja-kerja rumah tangga adalah sunnah. Ini orang-orang mencari sunnah itu, ini sunnah nih. Anil Aswad bin Yazid, diriwayatkan dari Aswad bin Yazid. Qala, berkata Aswad, sa'altu, saya bertanya, Aisyah, kepada Aisyah, makanan Nabi sallallahu alaihi wasallam yasna'u fi baitihi, makanan Nabi, apa yang Nabi yasna'u lakukan, fi baitihi, di rumahnya. Aswad bertanya kepada Aisyah, wahai Sayyidatuna Aisyah, apa ya yang dilakukan oleh Nabi ketika baginda atau beliau berada di dalam rumah? Fi manzil, ini rumah tangga, nah, dalam rumah tangga itu. Qalat, lalu berkata Aisyah, kana ada, yakunu, selalu, sering, fi mihnati ahlihi, mengerjakan pekerjaan-pekerjaan untuk keluarganya. Mengerjakan pekerjaan-pekerjaan untuk keluarganya. Ta'ni khidmata ahlihi, yaitu melayani keluarga di dalam rumah tangga. Subhanallah. Sallu ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kerja rumah tangga itu bukan kodrat perempuan, tapi panggilan Islam. Panggilan sunnah. Panggilan tanggung jawab. Cinta kasih, mawaddah warahmah wassakinah. Fa idza hadrat, dan apabila telah berkumandang atau telah datang as-sholatu, waktu sholat, telah datang panggilan sholat untuk berjamaah, qoma ilas sholati, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bergegas ilas sholati, untuk sholat. Rawahul Bukhari fi sahihihi, ini riwayat Imam Bukhari, top of the top, hadis paling sahih dipercaya oleh umat Islam setelah Al-Quran. Masih menolak? Fi sahihi, dalam sahihnya, Kitabul Adabi, kitab tentang perilaku dan adab. Dzalika li anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam kama wasafa anhu rabbuhu ta'ala wa innaka la'ala khuluqin azim. Al-Qalam ayat keempat. Hal itu terjadi, Nabi biasa ikut mendidik, mengasuh anak atau bayi, dan di dalam rumah tangga ikut terlibat dalam kerja-kerja rumah tangga adalah li anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi Muhammad al-Mustafa yang terpilih sallallahu alaihi wasallam, kama wasafa anhu, sebagaimana dideskripsikan, disifatkan, dijelaskan, anhu, tentang Nabi, rabbuhu, Tuhannya, Allah subhanahu wa ta'ala, wa innaka la'ala khuluqin azim, dan engkau wahai Muhammad selalu memiliki akhlak mulia. Nah, ini salah satu contoh dari akhlak mulia. Akhlak selalu soal relasi, soal bagaimana kita berbuat baik kepada orang lain. Ini contoh berbuat baik adalah terlibat. Berbuat baik kepada siapa? Kepada keluarga, istri, dan anak-anak. Jadi panggilan jiwa, panggilan akhlak, panggilan syariah, panggilan kafah, panggilan sunnah, apalagi nih, panggilan hijrah, panggilan kebaikan-kebaikan Islam. Wa qad awrada Ibnu Hajar al-Asqalani fi Fathil Bari, dan telah ada dalam kitab Fathul Bari, atau telah disebutkan oleh Ibnu Hajar al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari, riwayatin ukhra, riwayat-riwayat yang lain, fi hadal hadisi, tentang hadis ini. Wahiyah, dan riwayat itu kama qala, sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Hajar, mayali, diantaranya adalah ini. Waqad waqa'a fi hadisin akhar li Aisyah, dan telah
telah terjadi dalam hadis lain riwayat Aisyah, akhrajahu Ahmad, diriwayatkan oleh Imam Ahmad, wa Ibnu Sa'ad dan juga Ibnu Sa'ad, wa sahhahahu Ibnu Hibban dan disahihkan oleh Ibnu Hibban, min riwayat Hisham bin Urwah, dari riwayat Hisham bin Urwah Nabi dari ayahnya. Qultu, saya berkata, Urwah ayahnya yaitu Urwah, li Aisyah, kepada Aisyah, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasna'u fi baitihi, apa yang dilakukan oleh Rasulullah ketika berada di dalam rumah. Qalat, lalu berkata Aisyah, yakhitu saubahu, menjahit baju, wa yakhsifu na'lahu, dan juga mengesol sepatu, wa ya'malu ma ya'malu ar-rijalu fi buyutihim, dan melakukan apa yang dilakukan oleh orang-orang ya ketika dalam rumah itu, melakukan kerja-kerja rumah tangga. Wa fi riwayatin libni Hibban, dan dalam riwayat Ibnu Hibban, ma ya'malu ahadukum fi baitihi, apa yang dilakukan oleh seseorang, seharusnya Nabi melakukan apa yang seharusnya dilakukan oleh seseorang ketika berada di dalam rumah. Ya beres-beres, termasuk menjahit, mengesol, dan segala kerja-kerja rumah tangga. Walahu, dan riwayat Ibnu Hibban wali Ahmad, dan riwayat Ahmad min riwayat Zuhri dari Zuhri, an Urwah dari Urwah, an Aisyah dari Aisyah, yakhsifu na'lahu wa yakhitu thawbahu wa yuraqqi'u dalwahu. Yakhsifu na'lahu, mengesol sepatu, wa yakhitu thawbahu, dan menjahit baju, wa yuraqqi'u dalwahu, dan juga menambal timba. Nah, timba itu apa namanya? Bejana yang untuk mengambil air. Walahu min tariqi Muawiyah, dan menurut Ibnu Hibban min tariqi Muawiyah, dari jalan Muawiyah bin Shalih an Yahya bin Sa'ad, dari Yahya bin Sa'ad an Amrah, dari Amrah an Aisyah, dari Aisyah bilafdin, ma kana illa basharan minal bashari, kana yufalli thawbahu wa yahlubu syatahu wa yakhdumu nafsahu. Ya, Nabi adalah manusia, maka Nabi tidak beda illa basharan, sebagaimana manusia biasa, seperti manusia yang lain. Kana yufalli thawbahu, menjahit, menambal bajunya, wa yahlubu syatahu, memeras susu, wa yakhtumu nafsahu, dan juga melayani diri sendiri, melayani keluarga, melayani diri juga. Ya, melakukan hal biasa, minum sendiri itu nggak masalah. Wa akhrajahu Tirmidzi fi Syama'il wal Bazzar, dan juga diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dalam kitab Syama'il dan kitab Bazzar. Wa qala, dan berkata Tirmidzi, wa ruya an Yahya, dan diriwayatkan juga oleh dari Yahya an al-Qasim, dari Qasim an Aisyah, dari Aisyah. Wa ruya an Yahya an Humaid al-Makki, dan diriwayatkan oleh Yahya dari Humaid al-Makki an Mujahid, dari Imam Mujahid an Aisyah, dari Aisyah. Wa fi riwayati Harithah bin Abi Rijal an Amrah, dari Amrah an Aisyah, dari Aisyah inda Abi Sa'ad, karena alyanun nasi, bahwa Nabi itu adalah orang yang alyanun nasi, orang yang paling lembut dalam memperlakukan keluarga. Wa akramun nasi, dan orang yang paling mulia atau dermawan. Wa kana rajulan min rijalikum illa annahu kana bassaman. Nabi itu ya sama seperti manusia yang lain, tetapi kelebihan Nabi adalah bassaman, selalu senyum. Ini karakter Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, orang yang selalu senyum, cerah, wajahnya menyenangkan. Itu adalah karakter dan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini sangat jelas, sangat tegas, di mana kita pengen sekali punya contoh teladan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwa pada masa-masa COVID-19 sekarang ini banyak sekali orang yang justru masih menganggap bahwa kerja-kerja rumah tangga itu hanya pekerjaan perempuan, lalu membiarkan perempuan sendirian kelelahan pada saat semua anggota keluarga ada di rumah. Pada saat semua orang lebih banyak di rumah dibanding sebelumnya, lalu yang bekerja di dalamnya cuma perempuan saja, maka dia akan kelelahan sekali. Karena itu, jika semua anggota keluarga ingin
meneladani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, menjadi orang yang mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka teladani hadis-hadis ini. Ini hadis ini banyak sekali tentang riwayat-riwayat bagaimana Rasulullah di rumahnya itu adalah melayani keluarganya, termasuk melayani dirinya, mengesol sepatu, menjahit baju, memeras susu, apalagi menambal bejana-bejana. Ya kalau sekarang ya beres-beres rumah, mengerjakan rumah tangga, dan lain-lain adalah semua pekerjaan rumah tangga itu adalah pekerjaan laki-laki juga, tidak hanya perempuan. Bahkan teladan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sangat jelas dan tegas. Dia bisa menjadi teladan bagi laki-laki juga bagi perempuan. Jadi artinya adalah bahwa kerja-kerja rumah tangga adalah kerja-kerja baik, kerja-kerja ibadah, kerja-kerja jihad yang dilakukan oleh siapapun akan dapat pahala. Dan Nabi sebagai laki-laki melakukannya duluan untuk memberikan contoh kepada kita semua sebagai laki-laki bahwa kerja rumah tangga adalah kerja Islam. Kerja rumah tangga adalah kerja sunnah. Kerja rumah tangga adalah kerja syariah. Kerja rumah tangga adalah kerja kafah. Islam seseorang tidak akan kafah kalau membiarkan perempuan kerja rumah tangga sendirian. Dan kita belum bisa dianggap sebagai orang yang hijrah kalau seseorang masih berpikir bahwa kerja rumah tangga hanya perempuan. Lalu dia mengerjakan yang lain saja, keluar rumah, membiarkan perempuan kelelahan sendiri. Mari berhijrah, laki-laki terutama, dan perempuan juga bersama-sama mengelola rumah tangga sebagai media untuk memperoleh pahala, ibadah, dan jihad. Sekaligus merekatkan keluarga, sekaligus menumbuhkan cinta kasih, sekaligus mewujudkan bersama-sama kebahagiaan dalam keluarga. Nah ini penting sekali untuk kita semua memastikan bahwa sekali lagi soal kerja-kerja rumah tangga adalah bagian tanggung jawab bersama, bukan kodrat perempuan, tetapi keterpanggilan iman, keterpanggilan Islam, keterpanggilan ihsan, keterpanggilan kafah, syariah, sunnah, dan hijrah.